Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Barijani Maesa Putra dengan NIM 27024262242 dari jurusan Bisnis Manajemen. Dan saat ini saya ingin menjelaskan terkait dengan hasil penelitian kelompok kami terkait dengan pentingnya wajib belajar 12 tahun untuk anak. Kita masuk ke bagian latar latar belakang. Baik, pendidikan merupakan pondasi penting dalam membangun generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Program wajib belajar 12 tahun ini dirancang untuk tentunya memastikan setiap anak di Indonesia memperoleh pendidikan minimal hingga tingkat menengah atas. Hal ini sejalan dengan tujuan nomor 4 Sustainable Development Goals ataupun SDGs, yaitu memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan juga merata. Namun, kenyataannya memang masih banyak anak di daerah terpencil atau dari keluarga kurang mampu yang belum menyelesaikan pendidikan 12 tahun. Faktor penyebabnya meliputi mulai dari keterbatasan ekonomi, minimnya fasilitas, kurangnya dukungan keluarga, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat pendidikan jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan perlunya aksi kolektif antara pemerintah, masyarakat, dan juga sektor swasta. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Dalam rumusan masalah, ini permasalahan yang kami angkat dalam kelompok ini meliputi yang pertama tentunya rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya wajib belajar 12 tahun. Kemudian yang kedua adalah hambatan utama seperti keterbatasan ekonomi dan juga akses. Yang ketiga, hubungan antara kesadaran wajib belajar dengan pencapaian tujuan nomor 4 SDGs. Dan yang terakhir, yang nomor 4 adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program wajib belajar. Selanjutnya terkait dengan hasil temuan. Berdasarkan observasi dan juga wawancara, ini ditemukan bahwa banyak siswa dan masyarakat mengakui pentingnya pendidikan. Namun, kesadaran ini sering tidak diiringi dengan kemampuan menyelesaikan sekolah hingga SMA atau SMK. Faktor ekonomi menjadi hambatan terbesar, diikuti rendahnya motivasi belajar dan kurangnya dukungan lingkungan. Beberapa siswa ini terpaksa berhenti sekolah untuk membantu perekonomian keluarga. Selain itu, ditemukan bahwa peran generasi muda, khususnya mahasiswa, dapat menjadi agen perubahan melalui kampanye edukasi di media sosial, kegiatan sosial, dan kolaborasi dengan sekolah maupun komunitas lokal. Selanjutnya terkait dengan solusi yang ditawarkan. Ini solusi yang diusulkan mencakup yang pertama sosialisasi rutin di sekolah dan juga komunitas mengenai manfaat pendidikan jangka panjang. Yang kedua, ini pemanfaatan media sosial untuk kampanye positif terkait pendidikan. Yang ketiga, kolaborasi multi pihak antar sekolah, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan untuk memberikan dukungan moral maupun materi. Dan yang terakhir, yang nomor 4, pendekatan personal melalui cerita inspiratif dari alumni atau figur publik yang sukses berkat pendidikan. Strategi ini nantinya bertujuan membangun kesadaran sekaligus membangun motivasi nyata bagi siswa agar tetap bersekolah. Yang terakhir ini adalah refleksi dari diri saya pribadi. Pelaksanaan proyek ini tentunya memberikan pengalaman langsung dalam memahami kompleksitas permasalahan pendidikan di Indonesia. Kegiatan observasi dan juga wawancara yang saya lakukan tentunya ini mengasah empati, kemudian juga keterampilan komunikasi, kerjasama tim, serta kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis data dan juga merumuskan solusi. Nantinya proyek ini juga menumbuhkan kesadaran bahwa perubahan positif bisa dimulai dari langkah kecil, seperti berbagi cerita inspiratif atau membantu siswa yang kesulitan. Nilai-nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial menjadi landasan moral dalam mendorong pemerataan pendidikan. Sebagai mahasiswa, keterlibatan aktif dalam proyek ini memperkuat tekad saya untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.